Mari kita lihat orang UI pusing. Oke, Pak. Ya alumni UI doang. Alumni kelihatan. Oke. Ya, go. Nah, Stres ya. Direkam stres. Ya, gimana? Gua kasih tahu ininya ya. Ini beliau lagi ngerjain bantuin tunanetra, ada yayasan tunanetra, bikin software buat usaha matematik. Persamaan matematik supaya bisa jadi graduate. Iya lah, bolak-balik ya, juara. Terus dia juga kemarin ada AI buat guru SMP, SMA, SMK. saya juga ngerekam tapi kok suara kan. Biar kan BI. Kita mau kalah ngerekam diri. Iya. Kita mah edan-edanan di sini. Nah kalau Pak Anas itu dia webinar, berapa biji webinar lo? Per minggu 2. 1-2 webinar. Ini yang biang keroknya anak-anak semester 1 webinar. Nah ini biangnya bikin kekacauannya dia. Kalau Pak Dekan ini dia lagi ngerjain apa? Banyak tadi ya? Tanda tangan elektronik dikasih ke SMA, SMK free. Terus BSSN ngamuk. Yang ngamuk sih, kebakaran yang kedua. Itu, terus apalagi tadi teh ya? Pengen bikin analisa buat free wifi. Mungkin dulu yang inisiasinya Bapak yang pakai satelit pribadi itu apa Bu? Yang free wifi ini? Free wifi mah Pemkot, saya kayak di sini Tangsel kan Pemkotnya kasih free wifi. Pertanyaannya bermanfaat apa kagak nih free wifi-nya? Karena dia bikin peralatan buat monitoring segala macam. Di free wifi itu kelihatan bermanfaat. Jauh tangannya ke sana. Terus Pak, di Pektum Gitu ya. Iya. Udah ketemu nama doang. Kita yang stres. Tapi yang ngomong kayak gini ada berapa orang sih? Apa itu? Yang kayak gitu komentar. Bukan maksudnya kayak gitu, tapi ada yang terkagum-kagum terkaget-kaget. Jadi kenapa sih anak-anak semester 1 bisa Iya Pak, keren sih. Yang salah dia sih. Oh. Saya join the gang deh. Kalau kayak gitu. Saya join the gang. Lu kenapa mau jadi semester 1 lagi? Iya betul. Pas saya itu yang ngurus PDNS loh Pak. Di Telkom. Saya di Telkom kan. Itu ngurus PDNS bukan data nasional. Sementara. Itu kan di sebelah di Serpong. Yang ini jalannya. Iya. Yang di Telkom yang nggak jalan. Iya. Tahu gua. Aduh pusing Pak saya Pak. Aduh. Kenapa lu pusing, lu kan jalan? Tapi saya ngurus yang di bidang corporate sih yang jadi itu. Nggak tahu. Oh iya. Mungkin di sono di Taman Tekno sono. Apa nih? Anda kan? Dinas saya. Iya, Taman Tekno itu kan tempatnya. Di itu di Jerman Center. Oh, di Pasar. Ini off the record tapi di record. So. Mahal. Saya mau ini Pak. Nih awal-awal dulu deh. Iya, so. Saya pengen Bapak kan punya program keren Pak. Bukan program ya. Tapi program kita biasa. Nih, saya mau nih. Saya mau dari awal deh belajar ini. Wah, ada Pak Deka. Nih, nanya nih perbedaan 3 jurusan apa aja? Kita kan punya teknologi informasi, informatika, sama sistem informasi. Bedanya naon? Bedanya dari output. Bedanya dari output. Output yang SI itu lebih kepada ada itu profil lulusan Pak. Ini. Oh, profil ya. Ya ini udah dari layar diposting. Gua kan posting aja. Itu kan output dari sistem informasi itu biasanya langsung ke nanti outputnya jadi digital marketing, bisnis spesialis, kemudian e-commerce. Untuk yang informatika nanti outputnya bisa jadi programmer, animator, desainer web, kemudian mobile developer. Nah kalau untuk yang sistem informasi itu udah ada data science. Nah di samping output lulusan
itu dari mata kuliah, juga ada yang beda-beda mengacu ke jurusan itu tuh. Iya, iya. Ini jujur dulu kita bikin ini soalnya biar jadi satu kampus. Nggak bisa dong satu kampus satu jurusan kan nggak bisa. Jadi kita bikin 3. Oh ya. Pas loh Pak. Ya biar kediktinya enak juga. Ya, tapi pas semester 1 bisa itu pembelajarannya gimana Pak? Satu. Ini bukan rahasia, jujur. Iya. Kan kita banyak anak-anak kerja di sini. Emang anak jago itu. Gurunya yang jago kali. Jadi banyak orang di Indonesia itu gini ya. Itu kan di UI. Biasanya orang yang masuk itu orangnya pintar dan kaya, punya duit lah. Ya. Jadi mereka punya duit sama pintar, maka masuk UI itu. UI, ITB dan teman-temannya itu biasanya orang kaya pintar. Kalau orang kaya nggak sepintar itu, dia masuk BINUS dan teman-temannya. Saya mantan dosen BINUS dan Iya. banget sama itu. Ya kan? Jadi pokoknya yang kaya-kaya tinggal milih. Kalau pintar pasti yang negeri itu. Kalau nggak sepintar itu tapi masih punya duit banyak, BINUS dan teman-temannya, ya kan? Tinggal pilihannya yang terakhir. Orang nggak kaya nih, orang nggak kaya, mereka harus survive. Rata-rata mereka kerja. Buat survive mereka kerja kan. Kalau orang kaya kan lu nggak usah kerja, lu bisa sekolah. Kalau orang nggak kaya, lu harus kerja. Buat hidup aja susah nih, ya kerja nih. Tinggal ada 2 pilihan nih, orang yang pintar sama nggak pintar. Kita ambil yang pintarnya. Konsekuensinya banyak yang masuk sini anak-anak yang kerja dan jago. Makanya semester 1 suruh ngomong bisa orang anak jago kok itu. Itu dipoleh sama Pak Ono dan kawan-kawan. Iya, ada mulainya. Terus kita rubah kurikulum sih. Kurikulum yang normal kan pelajaran Iya, tadi semester 7. kita semester belakang, namanya di belakang. Semester 1 dikasih yang daging. Jadi anak yang daging-daging semester 1, makanya mereka udah jago, lebih jago lagi di sini, terus suruh ngomong. Buat itu buat naikin profilnya juga sih. Akibatnya juga lumayan sih, cukup seru. Karena mereka, jadi semester kalau di kampus biasa kan magang semester 5. Sudah 6 ya. Kita magang semester 3. Keren. Ya orang jago semester 3 magang. Udah gitu, ini sampai bisa tuh. Bisa susahnya dulu. Iya. Oh iya. Iya. Dia tingkat aja. Tapi ada nama panjangnya. Oh gitu bang. Oh udah ganti. Dia ini direkturnya namanya Lisa. Jadi ada berapa belas sih kan misalnya? Kayak Lisa. Enggak ada berapa belas anak? Belasan kan? 15-an anak kita magang di dia. Udah lebih sih. Yang 15 yang ditarik sama dia jadi karyawan. Jadi anak kita magang di dia sama Lisa dan teman-teman diajar nih anak-anak. Disuruh kerja gila lah. Nggak kuat. Karena emang jago-jago kan. Terus datanglah Lisa ke rumahnya Ono malam-malam. Ngomongnya cuma dia doang. Ono, itu anak-anak bisa kita tarik jadi karyawan kagak? Nah, anak semester 3 tuh. Ya udah, ya gue kan bukan bapaknya. Itu ngomong ke anaknya langsung aja sono. Ya udah, jadi mereka ditarik sama si Lisa. Tapi saya negor ke Lisanya, dua anak pastiin ujian ya. Ya, mereka anak mahasiswa. Jangan lu hajar waktu ujian. Gitu. Jadi kita negor juga. Supaya lulus. Itu satu. Jadi mereka banyak yang ditarik. Kenapa sampai ditarik kayak gitu? Soalnya kita nggak bisa ngasih beasiswa. Kita cuma dapat jatah berapa? 3 ya? Oke, 10. Padahal 3 kemarin. 10. Tapi dulu bisa. Kalau dulu cuma dapat sedikit di kota. Lu bayangin. Kampus segede gini cuma dapat 10 orang kan dia nggak bisa survive kan? Udah. Jadi kalau kalimat benernya kita susah menjanjiin anak-anak nggak beasiswa. Susah. Yang kita bisa janjiin ke anak-anak itu kalau lu pintar lu dapat kerjaan di sini.
waktu jadi mahasiswa. Soalnya kita tahu marketnya kita anak-anak yang nggak punya duit nih, dan mereka susah buat mencari orang tua kan. Ya udah, memang anak pinter masuk sini. Kenapa kita bisa dapat yang pinter? Karena kuliahnya kita pakai kredit. Udah pernah lihat open course? Open course Udah kan? saya. Udah daftar, free kan? Tapi belum habis. Nah, itu seru tuh. Jadi open course kan free. Anak-anak boleh ngerjain ujiannya berkali-kali. Lu bayangin waktu kerjaan ujian kan tiap kali ngetik dong open course .id ngetik gitu kan? Nempel di kepala dong di akhirnya mereka daftar ke kita. Jadi yang daftar emang anak-anak yang ikut open course segala macam pada daftar ke kita. Emang anak yang pintar-pintar open course yang daftar ke kita. Jadi mereka kerja, mereka pintar, daftar, udah gitu magang, dapat kerjaan, dapat duit. Jadi mereka ngemodal sekitar 1 tahun, 1,5 tahun buat bayar SPP. Sesudah itu dia dapat duit sendiri. Jadi tujuannya sederhana sih. Lu mau nggak mau harus pintar, kalau nggak lu nggak survive. Udah gitu di sini antara anak-anak kan pada ini, antara anak-anak kan ngobrol. Si Jerry kerja di dia dapat duit berapa nih Jerry? Kayaknya 8 deh dia. Sebulan 8 mahasiswa. 8. Terus ini juga kalah ya. Udah senyum aja terus. Programmer besar pun punya begitu. Setengah. Cyber security analyst di udah pindah aja ke jadi mahasiswa. Satu-satunya aja. Bukan itu mau bukan. Iya. Pak, anak-anaknya juga diajar. Ada kemudian. Ya lu kerjain aja tuh open course free. Oh, di open course dulu ya Pak ya? Jadi open course free. Kalau dapat nilainya tinggi, anak-anak biasanya yang nilai tinggi saya tawarin ke perusahaan-perusahaan. Itu kan kebanyakan anak-anak ITS itu. Bisa daftar aja jadi mahasiswa itu Pak? Enggak, daftar di open course. Kalau nilai tinggi kita kasih, jadi bukan hanya mahasiswa ITS. Semua yang daftar di open course nilai yang tinggi disebarin ke perusahaan-perusahaan juga. Cuman kalau di TTS ini kan jadi lebih anak-anak dapat benefitnya gini misalnya. Kayak kemarin ID Clubhouse sama Baseball Network, terus sama yang lain lagi si Vali ya Ubuntu. Mereka naruh duit nih, sponsorin supaya anak-anak bisa dapat sertifikat. Bayangin satu anak modalnya berapa ya? Kayaknya baru saya 7 juta ya. Saya sekitar 7 juta tuh buat dua sertifikat mikrotik ya. Buat sertifikat mikrotik plus konsumsi segala macam, jadwal-jadwal sekitar 7 juta satu anak. Ya sponsornya 30 anak. Hitungannya 7 juta kali 30 kan 200 juta tuh. Itu 1 minggu 200 juta. Kemudian si Vali itu 10 ya. 10 juta kali 10 anak. Lebih. 10 sih yang dapat sertifikat. Terus ditambah lagi. Nah, kalau udah level yang itu, kan ada perusahaan dari luar ngasih sponsor buat sertifikasi karena mereka butuh orang-orang jago-jago kan. Ya, oleh itu jadi kita serba kalah ya, kita agak susah buat membuka buat seluruh Republik Indonesia buat ikut kan, karena sponsornya terbatas. Ya udah, yang dapat anak muda dapat, anak-anak ini dapat. Nah kalau udah dapat kayak gitu, mulai ditarik ke data center, karena data center kan lagi butuh orang banyak nih. Iya. Orangnya banyak banget, tapi orangnya nggak ada. Iya, nah itu yang ID Cloud House kan data center. Si Vali Cloud modalin dia, ngasih sponsor buat orang. Tapi kan mereka harus ngelewatin ini dulu, open call, Course dulu ya jago-jago segala macam. Ini bukan rahasia aja lah. Nggak mau, saya mau kontribusi juga sih ke ITS tuh Pak. Alhamdulillah. Saya kalau ini, sini ada akses jurnal nggak Pak? Akses jurnal. Kayak misalnya di Ada Pak.
Ada. Gua nggak tahu gua. Enggak, maksudnya kita yang member. Kalau itu punya akses apa namanya langganan publisher jurnal. Oh belum kan nggak. Oh Jadi iya. mungkin. Janganlah. Nggak tahu Pak. Saya sebagai belum Pak. Kita pernah berlangganan cuma beberapa bulan gitu. Sebelum Pak Agung tuh mengenai terus member Aduh, sini bulan 3 bulan. soal jelek banget. Hah? Gue pakai wifi gue Oh, pribadi. Kalau wifi nya sini pakai doang. Iya. jangan. Ini lagi libur nih, minggu depan udah mulai kuliah. Oh, nah ini Pak publik terus ada sense direct ada iya kalau saya juga kan Bapak kan suka nulis ya tuh saya juga mau kontribusi sih Pak. Ya udah nulis aja bareng. Apa ya? Nulis bareng, kalau nulis bareng mah gampang bukan pakai ini sih. Pakai Google Drive. Oh gitu. Google Doc. Oh ya. Google Doc aja. Kalau nulis itu lebih gampang ceritanya sih, bukan jurnal ya. Nulis buku. Dan itu anak-anak itu kita jadi pilihan buat lulus. Kalau lulus kan bisa nulis skripsi. Cuma skripsi kan dapetnya cuma ijazah doang. Ini indoktrinasi di TCS. Indoktrinasi gini. Kalau lu ke TCS cari ijazah doang mending lu keluar. Iya. Parah. Soalnya lu dapat ijazah di TTS cari kerja susah. Mawanya UI ITB pasti kalah dah gitu. So UI ITB. Yang lu masuk di TTS cari ijazah doang, mendingan lu keluar pasti kalah sama UI ITB. UI ITB lebih jago, ijazah lebih bagus daripada TTS. Jadi kalau mau UI ITB, lu harus punya karya. Jadi di sini untuk dapat ijazah selain skripsi, tapi itu pilihan paling akhir, sebaiknya nulis buku atau nulis jurnal atau punya karya. Jadi waktu lulus, ini ijazah saya, ini karya saya. Kalau skripsi kan nggak bisa bikin skripsi saya, ini ijazah saya, udah skripsi udah nggak kelihatan. Perpustakaan. Di perpustakaan, ini kan ini buku saya. Anak-anak sebagian sudah nulis buku. Ada newspaper jurnal lagi sih tadi udah mau nulis. Iya Itu itu NTS itu Pak. Hah? Yang Kentus itu. apa? Yang ke NTS di Taiwan. Itu si Fata. Kalau si Haji itu lebih ke arah AI. Kemarin masuk ke Sita 2 sih. Dia lagi menulis lagi sih dia bilang satu. Pak, kita nulis ini saya ya mungkin bekal saya S3 juga Pak. Udah S3 tuh Belum. lagi. Ya udah. Bukan lagi. Mungkin sooner or later. Mau tentang apa? Saya nggak tahu. Makanya di sini aku mau gaining knowledge. Fokus pengen tertariknya apa? Aslinya sih basic ilmu saya tuh aslinya teknik industri. Oh, Gitu. apa nggak bikin kayak change management segala Supply macam? chain. Oh, Bukan supply change management, ya boleh. manajemen human resource. Oh, Maksudnya gini, tahu nggak bedanya kampus ini sama kampus yang lain sih? Yang paling luar dulu ya. Lu cek di satu Republik Indonesia ada berapa kampus yang kalau pasien sudah free. sama jari apa Pak ya? Ih, keren. Nah kayak gitu-gitu bisa jadi topik S3 kalau pasien kuliah free. Terus ternyata itu harus Ini knowledge management sih. nggak punya change management gitu. Oh, CH, change ya. Jadi Change. Dan saya spesialisasinya sama change. supply chain, chain Chain rantai. chain perubahan. Punya Prof Renald dong. Dengan pasalnya itu ya dia, gue nggak tahu. Dosen saya. Gue nggak tahu dia apa. Oke. Tapi itu satu kuliah di Beringin. Yang kedua coba
Ini bayangin kuliah di free-in. Udah tahu yang ikut di open course ada berapa orang? 30.000. Pertanyaannya ini kan free. Ujian boleh berkali-kali. Copy paste ke Google juga boleh. Satu security bisa nembak dari 30.000. Ini 30.000 loh. 30.000 yang bisa dapat nilai bagus berapa? Gua kasih lihat. Itu iya. Kan mau konflik PTS ya. Enggak, ITTS bisa jadi objek penelitian S3. Asli. Ini kita masuk ke open course-nya ya. Nama. Bukan pengguna Windows di Twitter. Emang. Kalau agak itu Di dunia nyatanya. dulu tuh yang Aduh.